يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan sebuah taujihat tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ada banyak keutamaan di dalam membaca Al-Quran. Tapi insya Allah sebentar, hanya beberapa poin yang Ustaz sampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan. Membaca Al-Quran, anak-anakku sekalian, bukan saja di bulan suci Ramadan, tetapi di luar bulan suci Ramadan juga kita dianjurkan untuk terbiasa membaca Al-Quran. Apatah lagi di dalam bulan suci Ramadan, yang mana dilipat gandakan seluruh kebaikan yang kita lakukan. Sebelum Ustadz menyampaikan poin-poin tentang keutamaan membaca Al-Quran, mari kita lihat bagaimana Al-Quran memberikan kemuliaan setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran. Malaikat Jibril, salah satu malaikat pilihan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia yang menjadi perantara Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menjadi malaikat pilihan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara banyaknya nabi, bahkan ada Nabi Adam sebagai nabi pertama, dan dia adalah manusia yang pertama juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada malaikat, di sana ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup, sebagai nabi yang terakhir, dia terpilih menjadi Imamul Anbiya, imamnya para nabi. Karena nabi lah yang menerima wahyu Al-Quran. Di sana ada sebuah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Makkah dan Madinah. Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Dua tempat ini adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keistimewaan tersendiri ketika kita beribadah di dua tempat ini.
Kemudian di antara 12 bulan, bulan Ramadan diberi gelar dengan Sayyidus Syuhur, penghulu seluruh bulan. Ya. Ternyata di bulan Ramadan ini pula diturunkan Al-Quran. Allah menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, ya semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehebatan atau kemuliaan Al-Quran, ya. Mampu memberikan kemuliaan kepada setiap yang dekat dengannya. Seorang guru itu mulia, tapi di antara para guru itu, guru yang paling mulia adalah guru Al-Quran. Seorang penuntut ilmu itu mulia, tapi di antara penuntut ilmu itu yang paling mulia adalah penuntut ilmu Al-Quran. Ya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan menjadi guru Al-Quran, pengajar Al-Quran. Masya Allah. Ya, inilah Al-Quran anak-anakku sekalian. Nah, mari kita lihat bagaimana keutamaan-keutamaan di dalam membaca Al-Quran. Ya, yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya. Hadis riwayat Muslim. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat, ya, memberikan syafaat kepada sahabatnya, kepada pembacanya, ya, kepada orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Ya. Sesungguhnya Allah memuliakan, mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan derajat satu kaum disebabkan karena Al-Quran. Ya. Siapa yang memuliakan Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, maka ia akan mulia, dimuliakan oleh Al-Quran. Dan siapa yang meninggalkan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, ya, malas membaca Al-Quran, maka ia akan dihinakan oleh Al-Quran itu sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Wala akul, kata Nabi, dan saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya, saya tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, alif satu huruf, wa lamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi 3 huruf dalam ini kalimat alif lam mim ini, ya, kali 10, ya, 30, dan Allah lipat gandakan itu lebih dari itu, anak-anakku sekalian. Ya, Masya Allah, inilah keutamaan di dalam
membaca Al-Quran. Luar biasa. Ya. Sebagai pesan terakhir Ustadz kepada anak-anakku sekalian, ya, bagaimana kalian selalu membiasakan diri untuk selalu dekat cinta dengan Al-Quran, ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya, jangan terlalu banyak melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, ya, seperti main game, main HP, menonton yang tidak bermanfaat, dan seterusnya. Tetapi banyak-banyaklah kalian membaca Al-Quran, menghafal, memurajaah hafalan-hafalan kalian, karena itu adalah sebuah kemuliaan. Hidupkan Al-Quran di rumah-rumah kalian. Cahayai, terangi rumah-rumah kalian dengan tilawah Al-Quran. Kalau perlu tamatkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan ini, anakku sekalian. Itu adalah sebuah kemuliaan. Ya. Baik, ini yang Ustaz sempat sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, dan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga musibah yang menimpa kita saat sekarang ini segera Allah angkat kembali dan kita kembali bisa bersua di sekolah kita tercinta insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.